Shalom, saudaraku di dalam Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini, Senin 30 Juni 2025, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai 20. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikian. Saudaraku dikasihi Kristus, di tengah kehidupan ini kita sangat membutuhkan kuasa. Dan kuasa itu bukan dari dunia ini, tetapi itu adalah kuasa Allah. Karena tanpa kuasa Allah, hidup kita akan selalu dibayang-bayangi ketakutan. Ditambah lagi keterbatasan kita di dalam menghadapi setiap persoalan. Kita tahu bahwa kuasa Allah itu tak terbatas oleh waktu, tempat, serta keadaan. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang selalu bersama kita, dan itu dapat kita rasakan di dalam kuasa-Nya. Kita dapat hidup, kita dapat bertahan, dan kita dapat melakukan kebaikan, apalagi itu adalah di dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan, semata-mata bukan karena kekuatan diri kita, tetapi kuasa Allah yang bekerja. Di dalam nas ini, para rasul menderita. Mereka dipenjarakan karena muncul sikap iri hati atau dengki dari para mazhab Saduki dan juga imam besar yang mengupayakan agar para rasul itu berhenti untuk memberitakan Injil. Namun di dalam penderitaan itu, mereka selalu setia kepada Tuhan. Ternyata sangat berbahaya sekali sikap iri hati dapat membuat hati orang lain terluka. Dan yang lebih sadis lagi adalah dapat mencelakakan orang lain. Karena itu sikap ini tentulah harus dijauhkan dari diri kita. Karena bukan saja merusak orang lain, tetapi diri kita, pikiran kita, karakter kita akan semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, usaha apapun yang dilakukan oleh kuasa dunia atau kuasa manusia tidak dapat menaklukkan kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang penuh kuasa, itulah yang menaklukkan kuasa dunia. Para rasul dipenjara, tetapi tali besi itu tidak selamanya dapat mengurung mereka. Oleh kuasa Allah, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Hambatan, rintangan yang dibuat oleh kuasa manusia tidak dapat bertahan. Firman Tuhan haruslah terus diberitakan agar semakin banyak orang yang terselamatkan dari penjara menuju bait Allah. Keadaan yang buruk di penjara berubah menjadi keadaan sukacita di rumah Tuhan.
Tuhan ada di baiknya. Karena itu hendaklah kita selalu rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Di sana kita memberitakan kebaikan Tuhan. Jadi tidak menjadi penghalang penderitaan atau tantangan apapun yang datang kepada kita. Justru itu hendaknya membuat kita semakin tekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang malas datang ke bait Allah. Bisa saja karena persoalan atau tantangan hidup yang dialami. Bisa saja juga karena ia sudah semakin kehilangan iman. Karena itu saudaraku, dengan kuasa Allah, itulah yang dapat menaklukkan rasa malas kita. Dan kuasa Allah juga yang dapat menguatkan kita untuk selalu bertekun dan berdoa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, teruslah berbuat baik. Beritakanlah firman Tuhan setiap saat, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.